Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 12070300031, mahasiswa jurusan Fisika semester 4 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi modul 6 yang berjudul Kontrol Komponen menggunakan LDR yang ditujukan untuk mata kuliah praktikum elektronika lanjut dengan dosen pengampu Bapak Madesanja WS PSD. Berikut video simulasinya. Nah, jadi kita membuat simulasinya di software Tinkercad dengan komponen utama yaitu microcontroller Arduino, kemudian ada project board, kemudian kita menggunakan outputnya yaitu 3 LED dengan warna yang berbeda. Yang pertama warna merah, kedua warna biru, dan ketiga warna kuning. Kemudian kaki anoda dihubungkan dengan salah satu kaki resistor di sini. Resistornya bernilai 220 ohm. Ketiga LED dipasang resistor satu persatu seperti ini. Kemudian salah satu kaki LED yaitu kaki katoda dihubungkan dengan ground atau kutub negatif yang akan terhubung dengan ground dari microcontroller Arduino. Kemudian salah satu kaki resistor terhubung dengan pin dari Arduino, pin 13, 12, dan juga 11. Kemudian kita menggunakan komponen LDR di sini. Salah satu kaki LDR terhubung dengan resistor dan salah satunya lagi terhubung dengan VCC dari microcontroller. Ketika rangkaian sudah selesai, kita akan membuat kode programnya di sini. Pertama, kita mendefinisikan komponen di mana in LED merah terhubung dengan pin 13, kemudian LED biru terhubung dengan pin 12, LED kuning terhubung dengan pin 11, dan integer sensor yang terhubung dengan A0 dari pin Arduino. Kemudian kita mendeklarasikan default setup di mana LED merah, biru, dan hijau itu merupakan output. Dan sensor LDR di sini itu sebagai input yang bernilai tegangan analog. Kemudian di sini void loop ada data analog read sensor, di mana apabila data lebih dari 400, maka yang menyala adalah LED merah. Sedangkan LED biru dan kuning itu dalam kondisi low atau mati. Nah, di sini LED biru dalam kondisi low atau mati, dan juga LED kuning dalam kondisi low ataupun mati. Jadi yang nyala hanya LED merah apabila data yang dibaca itu kurang dari 400. Kemudian jika di sini kita tulis data yang dibaca itu sama dengan 400, maka kita buat di sini outputnya yang menyala atau digital write-nya hanya lampu kedua, yaitu lampu berwarna biru yang menyala. Jadi untuk lampu merah itu kondisinya low atau mati, dan lampu kuning juga kondisinya low. Sini lampu kuning kondisinya low atau mati, dan hanya lampu biru yang bernilai high apabila data yang dibaca dari sensor itu sama dengan 400. Kemudian selain daripada ketiga perintah di atas, ketiga perintah data dari sensor yang terbaca di atas, selain itu apabila tidak ada data sama sekali, maka kita atur ketiga LED bersifat
low atau dalam kondisi low, sehingga ketiga LED ini nantinya akan mati apabila tidak ada data sensor yang terbaca. Kemudian di sini kita mengetik serial println supaya data dari sensor cahaya atau sensor LDR ini nantinya akan diubah ke nilai digital yang akan ditampilkan pada serial monitor. Datanya akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, setelah kode program sudah selesai semua seperti ini, maka kita bisa langsung men-start simulationnya atau mencoba memulai simulasinya. Nah, seperti ini. Kita coba start simulation. Nah, di sini kondisi LDR dalam kondisi gelap sehingga data yang dibaca itu pada serial monitor hanya 6, berarti dia kurang dari 400, yang berarti hanya LED merah yang menyala. Kemudian ketika kita atur kecerahannya akan mengubah data interval data pada serial monitor, sehingga apabila sama dengan 400 maka LED-nya itu LED biru yang akan menyala, dan apabila data interval data itu lebih dari 400 yang terbaca oleh komputer, maka LED kuningnya akan menyala. Nah, LDR di sini dari yang kita ketahui dari simulasi, fungsinya itu untuk mengontrol ketiga output LED ini. Menyala atau tidaknya tergantung dengan intensitas cahaya yang ada pada LDR, kemudian nilai data tegangan yang dikonversikan dengan nilai ke nilai digital dari LDR yang ditampilkan pada serial monitor. Dapat dilihat dari simulasi tadi bahwa apabila kondisi LDR itu gelap, maka data yang diterima oleh komputer itu nilai kecil, dan lama-kelamaan akan menjadi besar apabila intensitas cahaya pada LDR itu dinaikkan atau dalam kondisi terang. Kita dapat melakukan percobaan simulasi sekali lagi supaya lebih jelas. Nah, kita start simulation. Ini dalam kondisi data interval yang kurang dari 400 maka LED merah menyala. Kemudian ketika kita geser atau kita naikkan intensitas cahayanya dari LDR itu apabila sama dengan 400 maka LED biru yang akan menyala. Kemudian ketika interval data ini lebih dari 400, ini sama dengan 400 maka LED biru yang menyala. Kemudian ketika kita atur atau kita naikkan intensitas cahaya LDR ini lebih dari 400 sesuai dengan kode program. Nah, seperti ini maka LED kuning yang akan menyala. Nah, kurang lebih seperti itu simulasi untuk rangkaian yang pertama dengan menggunakan 3 output LED yang dikontrol oleh LDR atau Light Dependent Resistor. Kemudian untuk rangkaian yang kedua kurang lebih sama seperti rangkaian yang pertama, bedanya kita menggunakan 3 buah output di sini. 4 buah output yaitu 1 LED dan 3 motor DC. Dan tentunya kita menggunakan komponen LDR sebagai pengontrol komponen output. Di sini kaki anoda terhubung dengan salah satu kaki resistor dan kaki katoda terhubung dengan ground. Kemudian salah satu motor DC ini kakinya
kutub negatif terhubung dengan ground dan kutub positif yang terhubung dengan pin dari Arduino. Ini juga sama, kutub negatif terhubung dengan ground dan kutub positifnya ini terhubung dengan pin dari Arduino, yaitu pin 11. Dan untuk motor DC yang ketiga, pin positifnya terhubung dengan pin 10 dari Arduino. Dan untuk salah satu kaki resistor yang terhubung pada LED terhubung dengan pin 13 Arduino. Untuk LDR terhubung dengan pin A0 dan juga salah satu kaki LDR terhubung dengan VCC. Seperti ini rangkaiannya. Kemudian kita mulai membuat kode programnya. Kemudian untuk yang pertama, kita mendefinisikan komponen-komponen yang terhubung dengan pin dari Arduino di sini. Pertama, kita mendefinisikan LED yang terhubung dengan pin 13 dari Arduino. Kemudian motor DC1 terhubung dengan pin D12 Arduino. Kemudian untuk motor DC2 terhubung dengan pin 11 dari Arduino. Dan untuk motor DC yang ketiga, dia terhubung dengan pin 10, itu pin D10 dari Arduino. Dan untuk sensor, kita mendefinisikan sensor di sini yang terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian di sini kita ketik void loop atau void setup untuk mendeklarasikan komponen-komponen yang merupakan output dan input. Sini kita tulis dulu serial begin 1600 karena nantinya kita akan menampilkan interval data dari sensor cahaya atau LDR ini pada serial monitor. Kemudian di sini pin mode. Pin mode ini untuk mendeklarasikan, untuk yang pertama itu motor DC1 itu kita tulis sebagai output. Begitu juga untuk motor DC2 dan juga motor DC3 dan juga LED sebagai output. Kita tulis kode programnya di sini. Lalu setelah itu kita mendeklarasikan bahwa sensor cahaya atau LDR di sini kita ketik sensor itu sebagai input. Kemudian kita ketik void loop di sini, perintah yang nantinya akan kita jalankan berulang-ulang. Kita mendefinisikan sensor. Sensor ini adalah nilai tegangan analog yang nantinya datanya ini akan dibaca oleh komputer kemudian dirubah menjadi nilai digital yang akan ditampilkan pada serial monitor. Kemudian serial print learn di sini karena kita akan menampilkannya pada serial monitor. Jadi akan ditampilkan dari data sensor. Kemudian di sini kita membuat logika jika data sensor atau interval data sensor yang nantinya akan ditampilkan pada serial monitor ini datanya itu lebih dari sama dengan 400, maka kita membuat perintah di sini digital write
pin 13 atau LED di sini itu dalam kondisi high atau menyala. Kemudian kita beri fungsi delay. Delaynya kita buat selama 1000 milisecond atau selama 1 detik. Nah, di sini selama 0,1 detik berikutnya LED di sini kondisinya akan dalam keadaan low atau mati. Jadi bergantian setiap 0,1 detik nyala, kemudian 0,1 detik berikutnya itu dalam kondisi mati, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah 0,1 detik berikutnya LED mati, kita membuat logika digital write. Pin 12 atau motor DC1 ini akan menyala. Kemudian kita membuat delay lagi selama 100 milisecond atau selama 0,1 detik berikutnya. Yang akan menyala itu motor DC yang kedua. Jadi nyalanya tidak berbarengan, ada selang waktu 0,1 detik. Kemudian untuk 0,1 detik berikutnya, di sini pin 10 yang akan menyala, yang artinya motor DC3 yang akan menyala. Jadi tidak akan berbarengan waktunya, akan ada selang selama 0,1 detik. Setelah itu baru kita dapat men-start simulation-nya atau memulai simulasi. Nah, di sini datanya sudah terbaca tapi di bawah 400 sehingga tidak ada yang menyala. Kemudian ketika kita naikkan intensitas cahaya, maka datanya akan lebih dari 400 dan akan menyalakan LED. Kemudian untuk 0,1 detik berikutnya LED akan mati dan begitu seterusnya. Dan juga motor DC ini tadi nyala secara bergantian. Dari mulai motor DC1, motor DC2, dan motor DC3 selama waktu 0,1 detik. Nah, pada rangkaian ini tuh masih sama, LDR di sini tuh sebagai pengontrol komponen output, yaitu pengontrol LED, kemudian pengontrol motor DC1, motor DC2, dan juga motor DC3 yang dikontrol oleh data nilai dari sensor LDR itu sendiri. Kemudian kita coba simulasikan ulang. Nah, bisa dilihat di sini setelah data sensor itu lebih dari 400, maka LED akan nyalanya bergantian. Kemudian motor DC akan nyala satu persatu selama selang waktu 0,1 detik. Dari mulai motor DC1, motor DC2, dan juga motor DC3. Nah, kalau data sensornya lebih di bawah 400, maka LED akan mati dan semua output akan mati. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.